Hari ini kita sama-sama belajar. Tuhan ingin kita mau sama-sama belajar. Ada satu pengajaran yang penting bahwa di tengah kesulitan, di tengah permasalahan yang kita hadapi, pertama kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau kita sudah percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, berarti ada satu tujuan dari setiap kesulitan, masalah, badai yang Tuhan izinkan. Tuhan mungkin gak pernah bikin sakit penyakit. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, setiap kita mungkin pernah sakit atau beberapa di antara kita saat ini sedang sakit atau mengalami sesuatu kesulitan, pergumulan berat. Ketahuilah bahwa ada satu kemajuan, satu keuntungan yang bisa kita dapatkan. Bahkan bukan hanya untuk kita kebaikan tersebut. Di tengah kesulitan. Advance in adversity. Saya rindu untuk kita bisa menyadari bahwa ada satu kebaikan yang sudah Tuhan siapkan untuk gerejanya. Tidak secara individu saja, tapi secara corporate, secara jemaat Tuhan, secara menyeluruh, bahkan bagi banyak orang. Di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Maka satu pengajaran yang penting di pagi hari ini, sangat sederhana tetapi kita sering melupakannya, yaitu berterima kasih kepada badai. Saya bersyukur untuk sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Thank you for the storm. Terima kasih kepada badai. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesulitan yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk kesesakan. Terima kasih untuk rasa sakit atau perjuanganku dalam pengobatan yang saat ini masih saya lakukan. Pernahkah kita berterima kasih seperti itu? Karena setiap kita pasti merindukan kehidupan yang baik-baik. Kehidupan yang semuanya tenang, aman. Seperti sebuah keadaan kita berada di perahu, kemudian gak ada gelombang apapun. Santai, tenang. Wah, sepertinya kita bisa merenungkan firman Tuhan. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah film itu adalah film kisah nyata seorang gadis muda dari Australia yang mengelilingi dunia sendirian dengan boat kecil saja. Suatu ketika dia menghadapi badai dan dia berjuang di situ, hampir mati di situ, hampir putus asa di situ. Luar biasa dia bisa melewati. Waktu saya melihat film itu, dan mungkin kalau kita melihat film itu kita akan tegang di situ karena badai yang dihadapi itu sungguh luar biasa. Tetapi suatu ketika Tuhan izinkan dia melewati, karena dia bukan di dunia, berarti dia melewati semua jenis lautan, semua samudra, semua kondisi alam semesta yang dia lewati. Semua badai, mau kecil, mau besar, mau sedang. Sampai suatu ketika dia berada di satu perairan, lautan yang luas, sama sekali tidak ada angin. Gak ada apapun, hanya lautan yang tenang. Karena dia menggunakan kapal layar, seperti ini kapal layar yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi tenaga atau energi yang digunakan untuk menggerakkan perahu atau kapal tersebut adalah angin. Dan di suatu ketika dia nggak menemukan angin sama sekali, bahkan berhari-hari. Kalau seseorang ingin mengelilingi dunia, berarti dia sudah mempertimbangkan berapa lama dia akan mengelilingi dunia dengan kapal layar tersebut. Perbekalan yang dibawa, minuman, segala macam, makanan, bahan pokok yang dibawa, dia sudah memperhitungkan. Jadi nggak boleh ada hari-hari yang terbuang. Mungkin akan ada beberapa stok yang dia simpan untuk bila ada kebutuhan emergensi. Tapi waktu berada di tengah lautan yang nggak ada angin sekalipun, dia perahunya nggak bergerak sama sekali. Artinya apa? Nggak ada masalah, nggak ada badai. Ternyata masalah bagi seorang pelaut itu, bagi gadis ini. Karena apa? Dia nggak bergerak, perahunya nggak bergerak sama sekali karena nggak ada angin yang mendorong. Sehingga dia mengingat, lebih baik saya ada di badai. Saya berjuang tetapi perahu saya bergerak, daripada saya berada di satu yang tenang tetapi saya nggak maju. Advance in adversity. Jemaat Tuhan harus belajar bahwa waktu Tuhan izinkan ada adversity, ada kesulitan, ada pergumulan, ada badai, ada satu kemajuan yang ingin Tuhan berikan kepada kita.
tetapi melalui badai itu, kendaraannya badai. Jangan pernah berdoa seperti ini. Tuhan, lalukan saya dari badai. Karena badai itu ada tanpa Tuhan, bukan tanpa Tuhan memberikan tujuan kepada badai itu. Tuhan gak pernah izinkan kesulitan kalau nggak ada tujuannya. Pokoknya Tuhan itu nggak akan pernah izinkan sesuatu kalau firman Tuhan katakan Dia seorang Bapa yang sayang anaknya. Dia akan menyesah kita, Dia akan menghajar kita. Bapa memang Bapa yang baik. Dia membelai kita, Dia menolong kita, tetapi Dia juga Bapa yang mengajari kita. Dia tidak sekedar Bapa yang menunggu di pekarangan rumah anak yang hilang pulang, lalu diberikan sesuatu yang luar biasa, dibuatkan pesta. Tapi Dia juga Bapa yang sama mengajari setiap kita dalam kehidupan ini. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, advance in adversity, thank you for the storm. Dilandasi dari firman Tuhan yang sering banget itu menjadi rema atau kita percaya dalam kehidupan kita. Thank you for the storm adalah Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu. Dari Roma 8 ayat 28. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai di sini harusnya ini menjadi landasan fondasi kita sebagai murid Kristus, anak-anak Tuhan, bahwa setiap kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan cuma satu, mendatangkan kebaikan. Amin. Namun boleh kita garis bawahi bahwa kebaikan itu jangan sampai cuma, maaf ya, dikorupsi atau diperkecil kebaikan yang Tuhan siapkan dalam Roma 8 ayat 28 ini hanya untuk kita. Kebanyakan dulu kita berpikir, oh saya ngalami kesulitan, gak apa-apa, Tuhan mau angkat saya di jabatan lebih baik. Itu kan kebaikan buat kita ya. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Iya, pekerjaan Tuhan. Apakah itu baik untuk kita? Iya. Kita mengalami kesulitan, lalu hidup kita kemudian jadi lebih baik. Wah, itu kebaikan buat kita, kebaikan buat keluarga kita. Saya kecopetan, saya ngalami ini. Gak apa-apa. Tuhan terus bekerja. Betul. Untuk hal kecil Tuhan bekerja. Dan tapi kalau kita berpikir itu hanya kebaikan untuk kita, bukan itu maksud Roma 8 ayat 28. Saya rindu sebagai murid Kristus kita mau belajar firman tidak hanya dipenggal sampai 8 ayat 28. Tapi kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-29. Kebaikannya apa sih? Ini kebaikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini sambungan ya, kan tadi 28 sekarang 29. Dari kebaikannya mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan yang utama, kalau tadi kebaikan buat kita, buat keluarga kita, keuntungan kita, ya itu kebaikan. Tetapi kebaikan yang utama, mainnya, utamanya, tujuan utamanya Tuhan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Kalau kita nggak menganggap keserupaan dengan Kristus sebagai harta benda yang terutama, the precious treasure in our life, harta yang paling berharga, ternyata bukan hanya kesehatan, ternyata bukan hanya insurans saya cukup, ternyata bukan saya mempunyai anak, ternyata bukan hanya pelayanan saya baik-baik saja, bisnis saya baik-baik saja, ngalamin up and down, tapi lihat bisnis saya naik. Saya pastikan dari Roma 8:29 bukan hanya itu, tetapi kebaikan yang utama adalah karakter Kristus, keserupaan kita dengan karakter Kristus. Karena apa? Ini yang utama. Sehingga waktu kita menghadapi apapun, karena kita serupa dengan Kristus, maka cara pandangnya akan seperti Kristus. Waktu kita mendengar orang berkeluh kesah, curhat sama kita, maka telinga kita akan seperti Kristus. Perasaan kita akan seperti Kristus. Pola pikir kita akan seperti Kristus.
Dan kesehatan kita juga akan seperti Kristus. Cara kita bergaul akan seperti Kristus. Bagaimana cara Kristus bergaul? Dia tetap hidup dengan orang berdosa kok, tetapi tidak menjadi berdosa. Semuanya seperti Kristus. Waktu kita memandang ada orang yang berdosa, cara pandang kita seperti Kristus. Karena kita punya karakter Kristus. Waktu kita hadapi kesulitan, maka kita punya karakter seperti Kristus. Apakah kita takut akan kesulitan? Menjadi takut itu wajar. Punya rasa takut itu wajar. Tetapi tinggal dalam ketakutan yang tidak boleh. Karena tinggal dalam ketakutan atau kekhawatiran berarti kita tidak percaya sama adik kodatinya Tuhan. Adik kodatinya Tuhan. Kuasaannya Tuhan. Tuhan ada dalam Getsemani. Apakah Tuhan tidak punya keinginan saat itu? Punya. Sekiranya cawan ini lalu daripada 3 kali loh Tuhan berdoa. Tetapi lihat, kalau kita punya karakter Kristus, maka waktu kita hadapi sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita. Kan Roma 8 ayat 8 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti tidak hanya kebahagiaan, sukacita, semua yang baik-baik saja, semua yang kita inginkan, tetapi sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak seperti doa kita, justru kita alami sesuatu yang kurang baik. Ini juga turut Tuhan kerjakan, Tuhan turut merenda seperti gambar yang ada di depan, yang merenda menjadi satu kebaikan buat saya dan saudara. Kita mau terima yang tidak baik yang Tuhan izinkan. Seperti Ayub pernah berkata, masa kita hanya mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima hal-hal yang sebetulnya kurang baik, tapi itu membentuk atau mengajari kita menjadi orang yang lebih baik dalam kita. Amin. Pengajaran hari ini pasang ikat pinggang sekarang. Buka telinga kita, mata hati kita dibuka, supaya kita belajar bahwa lewat hari ini, lewat pengajaran yang Tuhan berikan, kita nggak takut lagi sama badai. Bahkan kita menari di atas badai kita. Kita bersahabat dengan badai. Maksudnya gitu, bukan kita cari masalah, bukan. Orang Kristen bukan cari masalah. Mana nih masalah? Mana bukan begitu. Tapi waktu masalah, tenang, syukuri, ketahui Tuhan tetap bersama dengan saya dan saudara dan memberikan kekuatan untuk kita bisa melalui. Amin. Yang pertama, kenapa kita harus berterima kasih kepada badai? Lewat badai kehidupan, karakter kita dibentuk dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Lewat badai kehidupan, karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Filipi 3:10. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia, kata Paulus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengetahui Tuhan bisa waktu saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini pada hari ini, khotbah hari ini. Mengetahui Tuhan bisa ketika teman-teman broadcast message rohani, kita dikirimkan firman Tuhan, kita bisa mengetahui Tuhan. Membaca firman Tuhan, kita bisa mempelajari. Tetapi pengenalan akan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, hanya satu, namanya sekolah penderitaan, sekolah kehidupan. Ini sudah menjadi sesuatu yang kita pelajari dari firman Tuhan. Paulus sendiri, dia nggak henti sama penderitaan. Waktu dia meninggalkan kehidupan lamanya mengikut Tuhan, justru setelah mengikut Tuhan, kalau kita baca, semakin banyak kesulitan yang Tuhan izinkan. Tetapi justru sekolah kesulitan yang Tuhan berikan kepada Paulus, itu membuat Paulus semakin serupa dengan Kristus, sehingga itu menjadi keinginan atau kerinduannya menjadi serupa dengan Kristus, merasakan kuasa kebangkitannya. Kalau kita mau merasakan kuasa kebangkitan Kristus, kalau kita mau merasakan bahwa salib itu mentransformasi orang lain. Kenapa salib mentransformasi orang lain? Waktu Tuhan Yesus disalib, ada penjahat di samping, betul? Dan dia bilang ini, Tuhan, kalau hari ini Engkau di Firdaus bawa saya, Tuhan, selamatkan saya. Apakah Tuhan berkhotbah saat itu kepada
penjahat yang ada di samping. Tetapi penjahat itu melihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu penjahat itu melihat respon Tuhan Yesus di dalam penderitaan, tergantung di salib. Justru salib itu mentransformasi orang. Kalau kita ingin bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita justru mentransformasi hidup kita, mentransformasi keluarga kita, merubah orang lain yang tadinya gak kuat sama badai kehidupan melihat kita. Ternyata waktu saya melihat kamu melewati badai kehidupan yang Tuhan izinkan, kamu bisa. Engkau menguatkan saya. Saya juga mau dan saya bisa. Orang itu mau cari tahu apa sih rahasianya ketika kita bisa melewati badai, bahkan menang atas badai. Tuhan kita. Karena keserupaan dengan Kristus. Dan ini yang menjadi kerinduan Paulus. Efesus 4 ayat 15b. Kalau kita bertumbuh, kemarin di Ladies Devotion kita sama-sama belajar mengenai iman yang bertumbuh. Nah, kalau kehidupan rohani kita bertumbuh, kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu padanan kita. Keserupaan dengan Kristus. Sosial media, jujur, sudah membuat satu pemikiran bahwa kalau saya mau berhasil, saya harus seperti ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan lewat konten, saya tidak menyalahkan. Tetapi kalau justru anak-anak Tuhan punya pola pikir, saya harus seperti dia. Saya harus sukses seperti dia. Saya ingin ada di pencapaian. Wah, dipakai Tuhan luar biasa ya dalam pujian penyembahan. Saya ingin seperti dia. Wah, pelayannya luar biasa. Bisnisnya luar biasa. Aduh, kehidupannya luar biasa. Di sosial media ada yang real, namun juga ada yang tidak real. Maka akan sangat tepat kalau semua pertumbuhan kehidupan kita hanya satu standar utamanya, yaitu ke arah Kristus. Amin. Ke arah Tuhan Yesus, yaitu keserupaan dengan Tuhan, dan itu didapatkan lewat kesulitan yang Tuhan izinkan. Kita semakin serupa dengan Kristus. Waktu nggak ada kesulitan, contoh tadi, seorang gadis Australia yang mengelilingi dunia dengan kapal layar, dia sampai stres karena nggak ada kesulitan. Sampai dia berdoa, sampai dia stres waktu itu. Berikan saya angin, berikan saya badai. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, jangan bawa saya Tuhan ke dalam masalah ini. Lalukan saya Tuhan. Kalau kita naik pesawat terbang, pilot akan tahu ada radar di depan, di mana akan ada badai hebat. Pilot itu bisa membawa pesawat itu untuk tidak masuk ke badai. Berbeda dengan pesawat terbang. Tapi hidup kita memang didesain sebagai anak Tuhan kuat melewati kesulitan melalui badai untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yang kedua,